Perkenalkan, nama saya Amanda Paulia. Saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan hukum di Universitas Sultan Ageng Tirta. Di sini saya akan menjabarkan secara singkat kira-kira hubungan antara ketahanan pangan dan jurusan hukum itu apa ya? Pertama-tama, pengertian hukum. Nah, pengertian hukum itu apa sih? Jadi, hukum itu adalah seperangkat aturan berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak berwenang dan apabila dilanggar dikenakan sanksi. Dalam hal ini, kita akan membedah 3 jenis hukum. Yang pertama, hukum berdasarkan isi. Kedua, hukum berdasarkan bentuk. Ketiga, berdasarkan masa berlakunya. Hukum berdasarkan isi itu ada 2, ada privat dan ada publik. Kalau privat mengatur, berarti yang mengatur hubungan antara orang dengan orang dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum. Kalau publik berarti mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Nah, contoh keterkaitan ketahanan pangan dengan hukum ini banyak nih, contohnya di privat. Contohnya apa aja? Yang pertama, contohnya ada perjanjian. Misalnya si A mau beli beras di B, itu harus ada perjanjian jual beli. Nah, itu masuk ke ranah privat. Kemudian yang kedua ada hukum publik, di mana mengatur, tadi udah dijelaskan bahwa hukum publik mengatur antara hubungan antara negara dengan warga negaranya. Nah, kira-kira keterkaitan sama ketahanan pangan ini apa ya? Sebenarnya ketahanan pangan ini itu lebih masuk ke ranah privat, tapi ternyata juga ada nih ranah publiknya. Ranah publiknya contohnya misal dia mengatur soal regulasi pangan. Misalnya contohnya ketika kita beli makanan kemasan di supermarket, minimarket, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi saat proses pembuatan dari pangan itu sendiri. Misal contoh pembuatan nugget, kita nggak tahu gimana proses pembuatan nugget itu, apakah sesuai SOP atau tidak, atau misal kayak seorang pekerja terlena dalam pekerjaannya sehingga nggak pakai sarung tangan misalnya, sehingga jadi jorok gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Nah, gimana cara kita yakin gitu ya makanan itu bersih, makanan itu halal, adalah caranya dengan regulasi pangan halal. Nah, ini diatur oleh hukum publik. Contoh produk yang dihasilkan adalah sertifikat halal ya. Terus juga hukum publik mengatur tentang delik pidana bagi orang-orang yang melanggar aturan dari jual beli pangan misalnya. Kayak contohnya ada orang nih ya beli beras Bulog, cuman di rebranding sama dia jadi beras yang lebih mahal gitu ya. Nah, itu bisa kena pidana. Nah, dari situ maka dapat disimpulkan bahwa hubungannya itu ada 2. Kalau dari segi privatnya, yaitu contohnya perjanjian, perizinan, jual beli, dan lain-lain. Dan yang kedua dari publiknya, yaitu mengatur tentang regulasinya, gimana caranya pokoknya pangan ini tuh bisa diterima, dikonsumsi oleh masyarakat dengan baik, halalan thayyiban, melalui sertifikat halal. Udah gitu mengatur pidana bagi yang melanggar tentang regulasi pangan tersebut. Nah, terus kemudian ada hukum berdasarkan bentuknya, ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kalau masa berlakunya ada ius constitutum atau hukum yang berlaku saat ini, dan yang kedua ada ius constituendum, hukum yang masih direncanakan. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan saya mengenai hubungan ketahanan pangan dan hukum gitu ya. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.